Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau berbagi tip ya lur, ciri-ciri kulkas tidak normal atau normal atau rusak. Kenali ciri-cirinya ya lur. Pertama yang kita perhatikan tuh pertama dalam ya lur ya. Kulkas misalnya dingin lur ya, dingin tapi dia tidak beku, itu pasti ada kendala. Jadi misalnya seperti ini lur, kulkas 2 pintu, di atas dingin tapi bawah tidak dingin, atau atas dingin di bawah tidak dingin, itu berarti ada masalah lur. Tapi perlu kita cek lur. Pertama bodi harus panas. Kalau kita lihat bodinya panas, berarti freonnya aman lur ya, berarti mesin bekerja, freon aman, berarti intinya sirkulasi itu tidak bermasalah lur. Tapi kalau kulkas 2 pintu biasanya masalahnya di kipas lur ya. Jadi di dalam ini ada kipasnya lur, nih ada suaranya lur ya, ngosos. Nah itu kipas, berarti ada pembekuan lur ya. Jadi kalau ngeblok itu pasti yang bawah sini tidak dingin. Nah ini dingin lur ya, karena kipas itu fungsinya untuk blower ya. Jadi blower untuk meniup, jadi uap dingin itu ditiup dari ruang pembeku lur. Seperti dalam ini kan ada evaporator lur ya. Nanti evaporator depannya kipas. Evaporator dia dingin lur ya, dia bersalju lalu ditiup lur, uapnya ditiup, dikeluarkan, makanya bisa terjadi pembekuan. Makanya di situ harus heaternya harus normal lur ya. Berarti kalau beku, ngeblok, dingin tapi tidak beku, atau dingin yang di atas tapi yang di bawah nggak dingin, berarti kalau dibuka gini pasti nggak ada suara sos, itu nggak ada, pasti nggak ada. Kalau kulkas 2 pintu itu berarti satu, dia ngeblok. Kalau ngeblok berarti heaternya bisa jadi mati, nggak bekerja ya lur. Jadi dalam ini ada heaternya pemanas, segera panggilkan teknisi. Jadi jangan dibiarkan terlalu lama, lama-lama nanti bisa merembet kemana-mana ya lur ya. Tip pertama. Tip kedua, tidak dingin ya lur ya, atau tidak beku. Tip kedua lur ya. Terus kita pegang bodinya lur, tadi kan hangat, kalau ini nggak hangat. Nah, pegang bodi tidak hangat berarti ada kebocoran lur. Mesin ada suara ngung ini kan, ya ada suara lur, dia bergetar. Kalau dipegang ini ada getarannya, berarti mesin ini bekerja tapi sirkulasi atau freon tidak berjalan. Bisa jadi buntu atau habis. Kalau habis berarti ada kebocoran. Jadi habis nggak bisa langsung diisi lur ya, harus dibongkar semua dan dicek nanti bocornya yang mana. Kalaupun kondensor dalamnya bocor, harus dikasih kondensor eksternal seperti ini lur ya, seperti ini di luar. Karena kalau kita langsung isi nanti paling 3 hari nanti udah nggak dingin lagi lur, karena dia tetap akan bocor. Kropos misalnya seperti ini lur ya, contohnya seperti ini, tapi ini kroposnya di luar, makanya masih bisa diatasi. Kalau di dalam mau tidak mau harus pakai kondensor eksternal, yaitu yang seperti ini yang tempel ya lur ya. Oke, kalau ini yang kropos di luar, cuman pipa-pipanya aja yang kropos lur ya. Jadi kalau tidak dingin kita tengok ini pasti dingin atau dia tidak hangat. Kalau normal ini pasti hangat. Terus kita tengok dulu mesinnya lur. Misalnya sini nggak hangat lur ya, dia bergetar tapi dipegang di sini panas, tapi suara kemeringsingnya nggak ada, berarti mesin ini macet lur ya. Dia cuma ngeng gitu, berarti ini tidak bekerja, tidak berputar. Nggak usah diteruskan lur ya, langsung kita cabut ya. Jadi pertama itu tadi, atas dingin, bawah tidak dingin, berarti kalau kulkas 2 pintu ada pengeblokan atau kipas itu tidak bekerja karena terbungkus oleh es atau balok es, itu berarti rusak.
katakan rusak. Yang kedua, bodi dingin. Bodinya dingin, tidak panas ya lur ya. Tidak panas, itu pasti ada kendala. Jadi kulkas tengok lur samping, oh hangat normal. Kalau ini dipegang nggak hangat, keadaan dia bekerja, keadaan dia itu hidup menyala, tapi ini dingin lur ya. Dingin sementara kipas di sini berjalan, ada suara sos. Itu dipastikan tidak akan bisa beku lur. Kalau kita kasih es, dalam ini tidak akan beku, jadi tidak akan bisa bekerja seperti ini. Karena yaitu tadi, pertama pasti ada kebocoran. Kalau dianget masih anget ya, tapi di sini tidak ada suara kipas, itu juga tidak akan bagus bekunya. Atau dia cuman bekunya biar dingin aja, cuman nggak bisa beku semua ya. Jadi nggak bisa keluar beku seperti ini. Sampai membeku ya lur ya. Dikasih batu es pun tidak akan membeku dia. Cuman di atas dingin, yang di bawah sini nggak dingin karena kipasnya tidak bekerja. Tuh lur ya. Jadi kalau ada ciri-ciri seperti itu, pertama pegang bodi. Kalau kulkas tuh kok kenapa ini tidak dingin, pegang dulu bodinya. Oh hangat, berarti ini jalan sirkulasinya lur. Tapi tengok kipasnya dalam, oh kipasnya nggak bekerja, oh berarti ini ada masalah. 4, panggil teknisi. Yang kedua, pegang bodi tidak hangat, sementara mesin menyala, ada suara nging berjalan lur ya. Oh berarti ada kebocoran. Jangan dipaksa, langsung cabut lur. Mungkin cuma ada dingin, cuma dingin sedikit ya lur ya di dalam, tidak akan bisa beku. Cabut, jangan dipaksa, karena kalau kita paksa kulkasnya on terus ya lur ya. Waktunya mati tidak mati, nanti bisa merembet ke lain. Mending kalau PTC relay, kalau dia ke mesin lur ya, itu yang mahal. Oke lur, sekian videonya lur ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.